Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Ali Mahfudin dari kelas TI 3F nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang sistem informasi manajemen melalui jawaban-jawaban yang akan saya berikan melalui pertanyaan-pertanyaan setelah ini. Oke, untuk yang pertama yaitu mengapa informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi. Informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi karena informasi membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengawasan, dan pengendalian operasi. Dengan informasi pula yang akurat dan relevan, organisasi dapat mengidentifikasi peluang, mengatasi masalah, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang seperti ketika suatu hal di depan yang mungkin bisa menerpa dari bisnis-bisnis itu, jadi para perusahaan-perusahaan ataupun organisasi nantinya punya langkah-langkah preventif untuk mengatasinya dengan memiliki informasi-informasi yang dimiliki yang menjadi sumber daya utama dalam organisasi itu tadi. Oke. Untuk yang selanjutnya, keterkaitan sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi. Ini saya jelaskan secara definisi terlebih dahulu. Sistem informasi manajemen itu bagian dari teknologi informasi yang fokus pada pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi yang diperlukan untuk kegiatan manajemen. Sedangkan teknologi informasi berperan sebagai infrastruktur yang mendukung sistem informasi manajemen dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi. Seperti itu. Jadi apa keterkaitannya atau hubungannya antar keduanya? Jika kita ambil dari definisi itu tadi, sistem informasi adalah konsep yang lebih luas yang mencakup semua elemen yang diperlukan untuk mengelola informasi dalam suatu konteks organisasi atau bisnis. Sedangkan teknologi informasi adalah salah satu komponen kunci dalam sistem informasi itu tadi. Ini adalah sebuah bagian atau bisa dikatakan alat untuk menunjang atau untuk sebagai sarana yang digunakan untuk mengotomatisasikan proses menyimpan data dan sebagainya yang ada di sistem informasi manajemen itu tadi. Baik, untuk yang selanjutnya, apa saja fungsi utama yang diterapkan sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi? Ini ada beberapa poin yang saya rangkum dari yang saya pahami fungsi-fungsi utama dari sistem informasi manajemen dalam organisasi, yaitu pertama pastinya untuk pengumpulan data. Ketika sistem informasi manajemen ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh suatu organisasi, ya ini fungsi utama dari sistem informasi manajemen itu adalah pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber dari manapun sumber data yang bisa diambil. Setelah itu pengolahan data. Setelah data itu didapatkan, pastinya diolah untuk ditransformasikan menjadi informasi yang relevan dan berguna. Lalu adalah penyimpanan data untuk menyimpan informasi yang sudah diolah tadi agar dapat diakses secara efisien dan bisa dicari dengan mudah ketika dibutuhkan suatu saat. Setelah disimpan, pastinya kita akan melakukan penyebaran informasi dengan mengirimkan informasi kepada pemangku kepentingan yang memerlukan. Dalam hal ini bisa organisasi atau perusahaan terkait. Lalu dukungan pengambilan keputusan, yaitu memberikan wawasan yang diperlukan bagi manajer dalam proses pengambilan keputusan. Itu tadi adalah fungsi dari sistem informasi manajemen. Selanjutnya, bagaimana sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambil keputusan. Jadi sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambil keputusan dengan menyediakan data, analisis, dan laporan yang relevan. Manajer dapat menggunakan informasi ini untuk memahami situasi, merencanakan tindakan, mengevaluasi alternatif, dan membuat keputusan yang lebih baik. Dengan bantuan sistem informasi manajemen sendiri, pengambil keputusan memiliki akses ke informasi yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat. Dan pada akhirnya harapannya nanti bisa membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik, lebih efisien, dan bisa lebih menguntungkan dan mendukung untuk tujuan organisasi tersebut. Dan yang terakhir, jika sistem informasi semakin banyak mendukung bisnis dan menghadirkan berbagai platform baru yang semakin canggih, apa tantangan untuk organisasi bisnis itu sendiri? Jadi semua hal pasti memiliki tantangannya sendiri. Semua hal
yang memiliki kelebihan-kelebihan pasti juga ada tantangan-tantangan tersendiri untuk bisa mengoptimalkannya. Jadi tantangannya sendiri untuk sistem informasi ini sendiri, yang pertama yaitu tentang keamanan informasi. Yang sering kita ketahui bahwasanya sistem informasi akhir-akhir ini banyak sekali yang terjadi kebocoran data pengguna dan lain sebagainya. Hal itu yang menjadi tantangan dan kerentanan dari sistem informasi ini sendiri, tentang keamanan informasi. Lalu integrasi sistem, bagaimana cara menghubungkan berbagai sistem informasi yang berbeda. Ketika sistem informasi ini semakin meluas dan semakin banyak untuk mendukung bisnis, pastinya dari sistem-sistem yang ada dari komponen-komponen terkecil dengan komponen yang lain bisa digabungkan dengan cara diintegrasikan lah. PR-nya di situ atau tantangannya di situ. Bagaimana kita bisa menghubungkan atau mengintegrasikan dari elemen-elemen yang ada itu tadi. Setelah itu manajemen perubahan, mengelola perubahan dalam proses bisnis dan budaya organisasi, pengelolaan besar data, menyimpan, mengolah dan mengambil nilai volume dari data yang besar, serta kepatuhan regulasi, mematuhi peraturan terkait privasi dan keamanan data. Ya, kurang lebih tantangannya di poin terakhir ini adalah tentang kebijakan yang mau diambil oleh seseorang yang membuat sistem informasi ini sendiri ketika berada di lingkup bisnis yang dikontrol oleh pemerintah. Pastinya bisnis-bisnis di negara kita diatur semua oleh negara. Jadi mau bagaimanapun tantangan dari sistem informasi ini untuk bisa tetap patuh dengan regulasi, walaupun itu nanti akan bisa menghambat ataupun sedikit mempersulitkan untuk berkembang. Jadi mungkin itu dari beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan apa yang sudah saya pahami. Terakhir, tidak ada keberhasilan jangka panjang dalam bisnis tanpa sistem informasi manajemen yang kokoh. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.